Tema pemberitaan firman Tuhan, kabar baik di tengah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini bukanlah berita baik bagi kita sekalian. Mengapa demikian? Karena dampak dari kenaikan harga BBM, maka semua barang-barang kebutuhan pokok juga harganya ikut melambung tinggi. Apa yang sedang kita hadapi ini sedang menggenapi apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenaikan harga BBM, hal ini memang akan membawa kita menuju kepada masa yang sukar, masa yang sulit. Namun di tengah-tengah keadaan yang sedang kita hadapi ini, ada kabar baik. Ketika kita menanggapi situasi yang ada sekarang ini, bahwa BBM itu bukan naiknya harga bahan bakar minyak, tetapi menjadi berkat Bapa melimpah. Amin. Bagaimana di dalam situasi seperti ini kita dapat mengalami berkat Bapa melimpah? Kita akan perhatikan beberapa hal seperti yang diungkapkan dalam Mazmur 33 ini. Pertama, membangun takhta bagi Tuhan untuk bersemayam. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Pemazmur Daud mengatakan dalam Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Situasi seperti sekarang kita tidak bisa hindari. Sama seperti burung berterbangan di atas kepala kita. Kita tidak bisa hindari. Yang kita bisa hindari adalah jangan sampai membiarkan burung itu bersarang di kepala kita. Situasi dunia seperti yang sedang terjadi saat ini, perang Ukraina dengan Rusia, yang karena perangnya di sana ikut berpengaruh pada perekonomian dunia. Harga bahan bakar minyak naik. Semua hal ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan di tengah situasi seperti ini, jangan kita meresponinya dengan bersungut-sungut, dengan marah-marah kepada pemerintah, maki pemerintah, menghujat pemerintah. Karena kalau itu yang kita lakukan, tidak ada sesuatu yang bisa berubah karena memang kondisi dunia sedang menuju pada keadaan seperti itu. Satu-satunya cara bagaimana kita menyikapi semua ini adalah dengan membangun takhta bagi Tuhan Allah semesta alam itu untuk Dia bersemayam dalam hidup kita dengan jalan memuji, menyembah dan bersyukur kepada Dia. Bukan saja ketika kita ada dalam pertemuan ibadah seperti ini, tapi itu harus menjadi suatu gaya hidup kita dimanapun kita berada. Amin. Karena itu dikatakan dalam ayat 1 sampai ayat 3, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Jadi kita bersorak-sorak karena kita yakin kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan oleh Allah. Dan sebagai orang yang benar, kita bersorak-sorai, kita bersukacita bukan pada benda-benda yang kita miliki, tapi pada Tuhan yang menciptakan benda-benda ini.
Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita semua adalah orang yang sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan karena dosa itu telah mengakibatkan kita tidak bisa berlaku jujur. Suka tipu sana tipu sini. Dalam kondisi sulit, kita bisa menipu dengan tujuan untuk membawa keuntungan bagi diri kita sendiri. Firman Tuhan berkata, ketika kita membangun takhta bagi Dia melalui pujian, sorak-sorai, penyembahan, syukur kepada Tuhan, kita harus lakukan itu dengan keterbukaan, dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan itu segala-galanya dalam hidup kita, bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih, firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali, nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Saya percaya pada saat kita menanggapi situasi apapun dalam kehidupan kita ini dengan membangun takhta bagi Dia, berarti kita membiarkan Tuhan untuk bekerja, membiarkan Tuhan untuk bersemayam dalam hidup kita, sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, kita akan menghadapinya bersama dengan Tuhan yang bertakhta di atas puji-pujian yang kita naikkan, yang kita agungkan. Dia Tuhan yang layak untuk menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya. Yang kedua, bersandar sepenuhnya pada kehebatan firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, langit dan bumi, laut dan segala isinya akan lalu, akan lenyap. Hanya firman Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Situasi sulit yang sedang kita hadapi menuju ke depan, itu sesuatu yang sudah dinubuatkan dalam firman. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya, kita harus bersandar sepenuhnya bukan pada kemampuan kita, pada kehebatan diri kita, tapi pada kehebatan firman. Firman Tuhan mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, sang firman itu, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Tuhan berkata, Yesus sang firman itu, Dia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, dalam Mazmur 33 ini ayat 4-9 dikatakan begini, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita kehebatan firman itu, bahwa firman yang benar ini, oleh Dialah segala sesuatu diciptakan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam mendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Ayat 9, sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Inilah kehebatan firman, di mana hanya dengan berfirman, semua yang tidak ada itu menjadi ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini semua dikarenakan kehebatan firman yang memiliki daya untuk menciptakan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, situasi yang sedang kita hadapi, kita tidak bisa ubahkan. Karena ini memang kondisi yang sedang dihadapi bukan saja oleh Indonesia, tapi oleh seluruh dunia. Saya mendengarkan laporan dari PGI bahwa harga BBM
yang ada di Eropa itu menjadi naik 3 kali lipat. Mereka sedang mengerang karena semua kebutuhan-kebutuhan dalam negeri Eropa disuplai dari Ukraina dan juga dari Rusia. Sedangkan hari ini mereka sedang berperang. Dampak dari perang itu bukan saja dialami oleh kedua negara itu, tapi juga oleh negara-negara lain, termasuk kita Indonesia. Sekarang pertanyaannya, kalau kondisinya seperti itu, harga BBM naik, perekonomian menjadi bermasalah di berbagai negara, bukan saja di Indonesia tapi juga di negara lain, ditambah lagi dengan corona dan berbagai masalah-masalah yang kita hadapi dalam negeri, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, di provinsi kita, di kota kita. Kepada siapakah kita menaruh harapan kita untuk kita dapat mengatasi semuanya ini? Satu-satunya jalan, kita mengandalkan dan menaruh harapan serta bersandar sepenuhnya pada kehebatan firman, yang hanya dengan berfirman Tuhan maka semuanya jadi. Dia hanya memberi perintah maka semuanya ada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, bersandar pada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 10 dan ayat 11, Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Kita bisa membuat perencanaan-perencanaan menyangkut apa yang kita akan buat di masa depan. Tetapi saudaraku yang kasih, semua rancangan-rancangan yang kita sudah rancangkan bisa saja gagal, bisa saja tidak terjadi. Tetapi firman Tuhan berkata, rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Ayub mengatakan di dalam pasal 42 ayat 2, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Rencana kita bisa gagal. Semua hal yang kita rancangkan berkaitan dengan hal-hal yang kita akan lakukan ke depan bisa gagal. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya kita sebagai orang yang percaya, kita bersandar bukan pada perencanaan-perencanaannya yang kita buat, tetapi pada rencana Tuhan yang tidak pernah gagal. Karena firman Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan, mengenai saya, mengenai saudara. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang menghancurkan, yang mencelakai kita, tapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Firman yang seperti ini menjadi pegangan kita, bahwa hanya bersandar pada Tuhan yang mempunyai rencana yang baik, rencana masa depan yang penuh harapan bagi kita sekalian, yang memungkinkan kita bisa tegak berdiri dalam menghadapi berbagai kesukaran kesulitan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Sekali lagi, BBM itu adalah singkatan dari bahan bakar minyak naik, tapi kita sebagai orang yang percaya, karena kita bersandar pada Tuhan dan rencananya yang tidak pernah gagal, kita bisa mengubahkan BBM itu menjadi berkat Bapa melimpah. Percayakah saudara Tuhan mampu melakukan hal itu? Aku percaya. Kalau aku tidak percaya, aku tidak mau lagi menjadi orang Kristen. Aku tidak mau lagi mengkhotbahkan seperti ini, mengajarkan seperti ini. Aku percaya Yesus tidak berubah dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan karena Dia tidak berubah, sebagaimana Dia memelihara kita di tahun-tahun yang kita sudah lalui sampai hari ini, kesulitan apapun yang aku hadapi di masa depan, aku percaya Tuhan yang sama itu yang akan memelihara aku, karena rencananya tidak pernah gagal. Amin. Yang keempat, Tuhan menjamin kebahagiaan bagi kita yang menjadikannya sebagai Tuhan dan penguasa tunggal hidup kita.
Saudaraku yang kasih, ayat 12 sampai 15 dikatakan begini, berbahagialah bangsa atau diberkatilah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, Yahweh Israel, Tuhan kita Yesus Kristus. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Percayakah saudara dan saya, kita semua yang ada di sini, mungkin berasal dari suku Timor, suku Sabo, suku Manado, ada suku Tionghoa, ada suku Rote atau suku apapun kita yang tergabung dalam persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Percayakah saudara bahwa kita merupakan suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya? Kalau saudara dan saya percaya bahwa kita ini adalah suku bangsa yang dipilih oleh Tuhan menjadi milik kepunyaannya, pertanyaannya, apakah Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita membiarkan kita? Ketika saudara membeli sesuatu, katakanlah itu motor, apakah saudara rela untuk motor yang saudara sudah beli itu dicuri orang? Pasti saudara jaga, karena saudara membelinya dengan harga mahal. Tahukah saudara dibeli dengan harga berapa? Harganya mahal dan tidak pakai kredit. Karena Alkitab berkata, harga kita ini dibeli dengan darah yang mahal, dengan darah Yesus Kristus. Dan setiap kali kita makan dan minum roti dan anggur perjamuan, mengingatkan kita akan tumpahan darah yang mahal itu, yang membeli kita dari setiap suku, bangsa, kaum dan bahasa menjadi miliknya. Haleluya. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Percaya saudara bahwa Tuhan memandang dari surga dan melihat kita semua? Percaya? Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Haleluya. Jadi apapun pekerjaan yang saudara saya kerjakan, saudara jual ikan, jual sayur, apapun yang saudara saya lakukan, firman Tuhan berkata di sini, Tuhan memperhatikan segala pekerjaan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, mari kita menikmati apa yang Tuhan katakan di sini, bahwa bangsa yang menjadikan Tuhan itu sebagai Tuhannya, maka bangsa seperti itu, suku bangsa seperti itu yang berbahagia, yang diberkati, di mana Tuhan memperhatikan dan tidak pernah meninggalkannya. Kemudian yang kelima, tidak bergantung pada kemampuan dan fasilitas manusia kita yang sangat terbatas. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita hari-hari ini memiliki banyak kekayaan, banyak simpanan di bank, mungkin ada yang sudah mencapai miliaran. Apa di sini sudah ada simpanan miliaran? Om Eva ada? Om Nabas? Mungkin Pak Tarsan yang punya miliaran. Karena selain beliau pegawai negeri, juga ada bisnis-bisnis yang lain, termasuk S. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi entahkah kita punya uang miliaran atau tidak, tapi Bapak Ibu Saudaraku yang kasih, semua fasilitas yang kita miliki, kita harus sampai pada pengakuan bahwa semuanya itu terhebat atau terbatas? Terbatas. Oleh karena itu diungkapkan dalam firman Tuhan ayat 16 dan 17, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasanya. Apakah saudara ketika membaca berita tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina,
tentara Rusia yang hebat-hebat misalnya, negara besar, dia mau menginvasi Ukraina. Lalu semua tentara Ukraina dan peralatan militer yang mereka miliki hancur berantakan, sementara di pihak Rusia tidak hancur, sama-sama hancur. Tentara Rusia banyak yang meninggal dunia juga. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan berkata, seorang raja, bagaimanapun besarnya kuasa yang dimiliki oleh raja itu, dia tidak akan selamat oleh kebesaran kekuasaan dimilikinya. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan yang sia-sia untuk mencapai kemenangan. Bom nuklir, senjata mutakhir yang dimiliki oleh Ukraina, oleh Rusia, semuanya saudara-saudara merupakan harapan yang sia-sia. Karena dari kedua belah pihak banyak juga jatuh korban. Dan sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Oleh karena itu jangan kita menyombongkan diri dengan apapun fasilitas yang kita miliki, dengan jabatan, dengan semua kepandaian, kepintaran yang mungkin kita miliki. Karena semuanya itu sangat terbatas. Satu-satunya yang tidak terbatas hanyalah Tuhan Sang Pencipta kita, yang dapat menolong dan menopang kita menghadapi situasi sulit apapun. Saudara, kita belajar dalam firman Tuhan, ketika kelaparan melanda Israel, Tuhan memelihara hambanya dengan berbagai macam cara. Seperti halnya Elia, Tuhan memelihara melalui burung gagak yang diutus oleh Tuhan untuk memberikan kepada dia makanan, memberikan kepada dia roti. Saudara, itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang dahsyat. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya dalam menghadapi situasi apapun dalam hidup ini, jangan kita bergantung pada kemampuan dan fasilitas yang kita miliki yang terbatas. Mari kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang memimpin, menuntun kita untuk mencapai kemenangan. Kemudian yang keenam, yang terakhir, miliki sikap hati yang hanya takut dan gentar pada Tuhan, bukan pada situasi yang kita hadapi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, adalah sesuatu yang wajar kalau kita mendengar hal-hal yang buruk, membuat kita bisa takut dan bisa gentar. Bukan saja saudara, saya juga mengalami hal yang sama. Ketika saya mendengar hal-hal yang buruk, itu juga menimbulkan rasa khawatir, rasa takut pada diri saya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita untuk kita tidak perlu takut menghadapi permasalahan apapun yang ada di dunia ini. Satu-satunya kita harus takut dan gentar hanya kepada Tuhanlah. Karena hanya Tuhan yang menjadi penguasa dalam hidup kita, yang kepadanya kita bersembah sujud dan menyatakan rasa takut dan rasa gentar kita kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, 18 sampai dengan 20 mengatakan begini, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Tuhan menginginkan hanya kepada Dia sajalah kita menyatakan rasa hormat kita, rasa gentar, rasa takut kita. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Kalau kita memiliki rasa takut, rasa gentar, rasa hormat hanya kepada Dia, Tuhan dan Raja kita, maka firman Tuhan berkata, sesungguh-sungguhnya kepada orang-orang yang seperti itulah mata Tuhan tertuju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau mata Tuhan tertuju kepada kita, kira-kira apa yang Tuhan buat terhadap orang yang takut dan gentar terhadap Tuhan kalau orang mengganggu orang itu? Kalau mata Tuhan itu tertuju kepada kita karena kita takut dan gentar menyatakan rasa hormat kita hanya kepada Tuhan. Ketika orang mempunyai rancangan jahat terhadap kita, apa yang Tuhan akan lakukan terhadap orang yang punya rancangan jahat terhadap kita?
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Tuhan akan berurusan dengan orang itu. Kenapa? Karena kita menyatakan rasa hormat, rasa gentar kita kepada Tuhan, maka mata Tuhan tertuju kepada kita untuk menolong kita, melepaskan, membebaskan kita dari semua ancaman yang datang melanda kita. Untuk itu di ayat yang ke-19 ini dikatakan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Ini janji dari Bapa kita di sorga, bahwa ketika kita takut, gentar terhadap Dia, maka Dia sendiri yang bertanggung jawab untuk meluputkan kita, membebaskan kita dari rancangan-rancangan jahat daripada setan yang bertujuan untuk mencuri, membinasakan. Tuhan yang meluputkan kita, Tuhan yang membebaskan kita, dan Tuhan yang memelihara kita ketika krisis ekonomi melanda, mengakibatkan kelaparan di mana-mana. Firman mengatakan Dia yang memelihara kita. Amin. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Luar biasa kan? Perisai. Jadi ketika musuh misalnya dia bertujuan untuk menembak kita, kita tidak kena. Yang kena itu perisai. Dan siapa yang menjadi perisai kita menurut firman di sini? Bukan harta benda kita, tapi Tuhan. Ketika orang melakukan suatu tindakan dengan tujuan untuk merugikan kita, yang kena duluan perisai. Tuhan yang menjadi perisai. Apakah orang bisa mengalahkan Tuhan? Tidak bisa, saudaraku yang kasih. Karena itu, mari kita semua sebagai orang percaya kepada Tuhan, di tengah situasi sulit bagaimanapun juga, kita tidak usah khawatir, kita tidak usah takut menghadapi situasi itu. Tapi yang kita lakukanlah kita takut, kita gentar, kita menyatakan rasa hormat kita kepada Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Dialah penolong kita, Dialah perisai kita, Dia yang meluputkan kita daripada maut dan memelihara hidup kita pada masa kelaparan. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Kasih setia Tuhan itu tetap menyertai. Dan kepada kasih setia Tuhan yang seperti itulah kita selalu berharap. Dan saya percaya bahan bakar minyak naik diubah oleh Tuhan menjadi berkat Bapa melimpah. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Tuhan yang menjadikan kita sebagai umat yang menjadi milik kepunyaan, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Buat firman Tuhan.